Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu mencurahkan kepada kita kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai sholat-sholat sunnah. Untuk kajian kita kali ini kita akan mulai pembahasan mengenai Kitabul Janaiz. Dan kitab Janaiz ini adalah hal-hal atau hukum-hukum yang berhubungan dengan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai cara-cara mensolatkan mayit, cara-cara memandikan mayit, mengkafani mayit, mensolati mayit, dan cara untuk mengubur mayit, terlebih dahulu sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kita untuk selalu mengingat Allah, untuk selalu mengingat kematian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya telah bersabda, "Aksiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian ini seseorang akan sadar, seseorang akan teringat dan selalu ada dalam hatinya bahwasanya sesungguhnya manusia hidup di dunia ini adalah sementara. Dan ketika hidup di dunia, kita harus memperbanyak bekal. Bekal untuk kehidupan kita besok di akhirat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah. Dan sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Di dalam dunia ini manusia diharapkan bisa memperbanyak bekal karena perjalanan yang akan kita tempuh besok adalah sangat jauh, sangat lama. Besok tidak ada pilihan kecuali dua. Kalau tidak hidup di surga, kalau tidak bertempat di surga, maka akan bertempat di neraka. Kalau tidak kebahagiaan, ya kesengsaraan selama-lamanya. Maka manusia dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Karena kematian ini tidak ada waktunya. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, perbanyak kamu akan ingat kematian. Maka seorang muslim dengan mengingat kematian dia akan istiqomah. Pertama kali yang kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, meninggalkan semua bentuk kemaksiatan dan niat yang kuat untuk istiqomah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karena kematian tidak mengenal umur. Jangan sampai kita mengatakan kita masih muda, matinya masih lama. Tidak. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, dan berapa banyak orang yang tua
tidak meninggal. Juga jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya kita masih sehat, kematian masih jauh dari kita. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan sehat, dan berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Maka ketahuilah bahwasanya kematian tidak ada yang tahu. Maka semestinya kita harus menjadi orang yang cerdas, bisa menundukkan hawa nafsu, dan siap-siap untuk memperbanyak amal soleh. Kita perbanyak amal soleh karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya amal solehlah bekal kita untuk mengarungi kehidupan akhirat nantinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang artinya orang yang cerdas, al-qayyis, orang yang berakal, orang yang cerdas, man dana nafsahu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan memperbanyak persiapan untuk besok kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, orang yang bodoh, man adba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan selalu berangan-angan kepada Allah. Insya Allah besok Allah akan mengampuni saya, insya Allah besok saya akan masuk surga. Itu adalah angan-angan. Jadi ketika kita masih sehat, masih ada umur seperti sekarang, kita memperbanyak amal soleh, kita memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat-ingat kematian, insya Allah kita akan terjauh dari kemaksiatan. Kita akan sadar bahwasanya hidup kita hanyalah sebentar, sehingga dengan itu akan terdorong kita untuk melakukan amal soleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Maka jika seseorang dalam keadaan sakit, tentunya orang itu kalau keadaan sakit, apalagi sakitnya keras, akan ada yang namanya perasaan, anggapan kalau dia itu akan meninggal. Maka bagi orang yang dalam keadaan sakit, mengingat kematian adalah hal yang sangat dianjurkan baginya. Meskipun mengingat kematian itu tidak untuk orang yang sakit saja, tapi khusus yang sakit, apalagi sakit keras, mengingat kematian adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kemudian, kalau seseorang dalam keadaan ihtidhar, kalau kita melihat saudara kita, sanak kita dalam keadaan sakaratul maut, ihtidhar, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan kalau kita melihat orang dalam sakaratul maut, kalau kita melihat tanda-tanda, orang ini atau saudara saya ini, bapak saya ini akan meninggal dengan tanda-tanda yang telah diketahui, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang masih sehat? Yang pertama kita lakukan adalah disunahkan untuk merubah posisi orang tersebut. Ya, orang tadi posisinya kita rubah dengan menjadikan kepalanya di arah utara dan kakinya di arah selatan, dan wajahnya kita hadapkan ke kiblat. Kita baringkan dia, kepala di utara, kaki di selatan, dan tidur miring seperti posisi persis ketika kita meletakkan mayat di liang lahat. Jadi ditidurkan dalam keadaan miring kalau bisa, kepala di utara, kaki di selatan, miring, bagian kanan menyentuh kasur atau menyentuh tanah. Itu yang pertama kali kita lakukan. Kalau tidak mungkin untuk kita melakukan seperti itu, maka kita tidurkan dengan terlentang. Kaki di arah barat, kepala di arah timur, kemudian kepala kita ganjal dengan bantal, supaya wajah bisa menghadap ke kiblat. Itu yang kita lakukan. Kemudian setelah memposisikan mayat dengan posisi seperti itu,
baru kita disunahkan bagi orang yang masih sehat, yang ada di sekeliling orang yang lagi sekarat tersebut, untuk mentalkin orang tersebut dengan kalimat tauhid, dengan mengajarinya dan membisikkan di telinganya kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar orang tersebut selalu ingat dengan kalimat tauhid ini. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah." Dalam riwayat Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mana akhir kata yang keluar dari mulutnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia wajib untuk masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Maka bagi orang yang sudah sekarat, yang mau meninggal, ketika kita sudah memposisikannya seperti posisi yang telah saya terangkan tadi, maka selanjutnya adalah kita talqin dengan membisikkan kalimat tauhid ke telinganya, la ilaha illallah. Tapi awas, jangan dibentak, jangan keras-keras, ya. Hendaknya yang melakukan talqin ini adalah keluarga yang lembut, keluarga yang paling dekat dengan orang yang mau meninggal ini. Tidak boleh dibentak-bentak atau dengan mengangkat suara, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajari, talqinlah orang yang mati, orang yang akan mati, dengan mengajari dia kalimat la ilaha illallah. Dan para hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mengatakan, matal mar'u ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati seperti kebiasaan dalam hidupnya. Maka mulai sekarang kita yang masih sehat ataupun yang sudah sakit, perbanyak kalimat tauhid. Selalu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Selalu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah setiap selesai sholat, dimanapun kita berada, agar kalimat ini nantinya kalau kita mau meninggal, kita akan teringat dengan kalimat ini. Karena matal mar'u ala ma asya alaihi. Kalau orang tersebut dikhawatirkan, kalau ketika meninggal, yang sering dia ucapkan, yang sering dia ingat adalah dunia, hartanya, nantinya dikhawatirkan nanti kalau mau mati itu yang diingat masih hartanya saja. Bagaimana pabrik saya, bagaimana tambak saya kalau saya mati, bagaimana bisnis saya, itu yang dia ingat. Maka kita sebagai muslim yang taat, jangan sampai kita melalaikan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai satu hari kita tidak pernah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, jaddidu imanakum. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, wahai para sahabatku, perbaruilah iman kamu. Maka para sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah kita memperbarui iman kita? Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan khusyuk dan kita lakukan setiap hari, maka bisa diharapkan nantinya kalau sakaratul maut, nanti kalau menghadapi kematian, yang diingat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau yang keluar dari mulutnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga. Dalam sebuah kisah, dan ini kejadian yang terjadi sungguhan pada tahun 2001 atau 2002 di Mesir, ada seorang pemuda yang mau meninggal. Ketika mau meninggal, dia ditalkin oleh saudara-saudaranya dengan kalimat tauhid, tidak bisa mengucapkannya. Yang dia ucapkan adalah lagunya Ummul Kulsum, Hubbus Sukara, Hubbus Sukara. Karena lagu itulah lagu favorit dia yang selalu dia setel di mobil, di rumah,
Sehingga ketika mati pun yang dia ingat hanya nyanyian ini, hubus sukara, hubus sukara. Sehingga sampai mati pun yang diingat adalah hubus sukara dan tidak mengingat kalimat tauhid. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasanya kalau kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkannya dengan ikhlas, maka diharapkan nanti ketika sakaratul maut yang kita ingat hanyalah kalimat tauhid, sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Kemudian disunahkan bagi orang yang hadir ketika ada orang yang lagi sakaratul maut, untuk membaca surat Yasin. Untuk membaca surat Yasin. Karena dengan membaca surat Yasin tersebut diharapkan orang yang lagi sakaratul maut mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah untuk orang-orang yang lagi sakaratul maut surat Yasin. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, yang harus kita mengingatkan kepada orang yang lagi sakaratul maut, orang yang lagi sakit keras, agarlah benar-benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dalam sakit kritis, yang lagi mendekati sakaratul maut, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia akan menghadap Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Dia selalu mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Allah akan mengampuninya dan merahmatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ana inda dhanni abdi bi, aku adalah sesuai dengan perasaan dan prasangka hambaku kepadaku. Kalau seorang hamba mempunyai prasangka yang baik kepada Allah, mempunyai prasangka bahwasanya Allah akan mengampuninya, akan memberikan rahmatnya, khususnya dalam kondisi kritis seperti ini, maka insya Allah diharapkan Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya. Ini adalah hal yang patut untuk dilakukan sebelum orang itu meninggal. Kemudian kalau kita benar-benar telah yakin, bisa memastikan kalau orang yang lagi sekarat itu sudah meninggal, ya sudah kita yakinkan, pastikan bahwasanya ini sudah meninggal, maka hal pertama yang kita lakukan adalah seperti yang disebutkan oleh para ulama, taghmidu ainaihi, memejamkan kedua matanya. Kenapa demikian? Karena keluarnya roh dari badan itu akan diikuti oleh pandangan mata. Maka ketika roh keluar dari badan, mata ini akan melihat keluarnya roh tersebut, maka mata akan terbuka. Kalau bahasanya orang Jawa, matanya mendelik. Maka kalau ketika orang sudah benar-benar meninggal dan matanya terbuka atau mendelik, maka tutuplah mata tersebut. Seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke rumahnya Abu Salamah dan melihat Abu Salamah sudah meninggal, maka beliau melihat mata sahabatnya tersebut terbuka ke atas, maka Nabi memejamkannya. Ini adalah sunnah, hadis riwayat Muslim. Kemudian setelah kita memejamkan mata orang yang meninggal, hal berikutnya yang kita lakukan adalah menutup mulutnya dan mengikatnya dengan kain yang lembut, diikat di kepalanya biar mulutnya tidak terbuka. Karena biasanya orang yang meninggal itu mulutnya terbuka atau bahasa Jawanya mangap. Maka jangan sampai dibiarkan. Nanti soalnya kalau dibiarkan akan sulit untuk ditutup kembali. Maka kalau kita melihat kalau matanya terbuka, matanya ditutup, kalau mulutnya terbuka ditutup juga, dan diikat dengan kain yang lembut supaya tidak terbuka terus. Karena orang mati itu, para hadirin kaum muslimin, orang mati itu sakitnya bukan main.
Sakaratul maut itu sangat sakitnya, sakit sekali. Jangankan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami hal yang demikian. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami sakaratul maut, beliau mandi keringat dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Maka ketika kita melihat orang yang meninggal, kita tutup mulutnya. Kemudian berikutnya, ketika kita sudah memejamkan matanya, menutup mulutnya, dan kita ikat dengan kain yang lembut, maka berikutnya adalah melemaskan persendian. Jadi kalau tangannya itu masih terbengkok, maka kita luruskan. Kita lemaskan tangannya dengan lembut, juga kakinya dengan lembut. Ya. Soalnya kalau tidak kita lakukan demikian, nantinya itu akan kaku. Sehingga untuk kita kembalikan, kita luruskan ini sulit. Makanya ketika pas selesai meninggal, kita pejamkan matanya, kita tutup mulutnya, kita tali, ya, kita talikan, ya, ditaleni dengan kain yang lembut. Kemudian kita gerak-gerakkan persendiannya, kita lemeskan tangannya, kakinya dengan pelan-pelan, jangan sampai dengan kasar. Dan memang seharusnya yang melakukan hal ini adalah sanak keluarga yang paling dekat dengan mayit, yang lembut, diluruskan, kemudian dilemaskan gitu, kemudian selesai. Ini yang sunnah untuk dilakukan. Kemudian setelah kita melemaskan persendian mayat tersebut, maka kita meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Jangan sampai perutnya nanti terlihat mengembung. Karena orang yang dalam, maaf saja, kadang-kadang orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu sampai kadang-kadang berak atau kencing. Saking sakitnya sakaratul maut ini. Maka, dan kadang-kadang perutnya juga mengembung. Maka kita mencari sesuatu yang agak berat, ya tidak berat sekali, 1 kilo gitu ya, atau setengah kilo, kita letakkan di atas perutnya, sehingga perutnya nanti bisa kempes, dan segala kotoran yang masih ada dalam perut itu bisa keluar gitu. Kemudian setelah itu kita copot semua pakaiannya. Jangan sampai dibiarkan dengan pakaian ini ketika dia meninggal itu. Nanti repot untuk untuk mencopotnya repot. Maka selagi mayat masih barusan meninggal dan badannya masih lemes, itu kita copot semua pakaiannya yang dia pakai. Kemudian kita tutup dengan kain yang bersih sehingga semua tertutup mayat tersebut. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita letakkan di ranjang yang sepi, yang baik, persiapan untuk memandikannya. Ya. Dan kalau memang sudah dipastikan bahwasanya mayat ini benar-benar sudah meninggal, maka hal berikutnya adalah kita mempersiapkan pemandian. Jangan sampai, kadang-kadang ada kan orang itu mati suri, ya. Mati suri, ada cerita itu ketika selesai dimandikan, ditalqini, mau disolati mayatnya bangun. Karena memang mayat itu belum meninggal, hanya mati suri saja. Maka kita tunggu sebentar, kita pastikan bahwasanya dia telah meninggal. Kalau sudah meninggal, benar-benar meninggal, baru proses pemandian kita lakukan. Ini adalah kajian kita untuk pagi hari ini, dan insya Allah untuk halaqah kita ke depan, kita akan membahas cara-cara memandikan mayit. Bagaimana cara yang baik untuk memandikan mayit, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita bahas pada pertemuan sekarang, tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita baca, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, sanak famili kita, dan semua orang Islam dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ini, yaitu virus corona.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengangkat wabah ini dan menyembuhkan orang-orang yang telah terinfeksi dengan virus ini, dan mudah-mudahan yang masih sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama selalu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari penyakit ini dan mengangkat penyakit ini dan menyelamatkan kita besok insyaallah di akhirat nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa bermanfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.